ada tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK. Biarlah saya sama dia kita. Berarti pas kabar pisah rumah itu nggak benar ya? Sampai saat ini boleh dijelaskan masih bersama ya? Masih bersama ini. Tinggal Kapan agenda sidang berikutnya? Nah, di sini diagendakan kami lihat di itu dan konfirmasi ke Ketua Majelis. Insya Allah nanti hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Sirna sudah impian Boyan untuk membangun keluarga kecil yang harmonis. Semua harapan itu kini tinggal angan-angan setelah wanita yang memiliki nama asli Yeni Rahmawati tersebut secara mengejutkan melayangkan gugatan cerai terhadap sang suami, Ruli, ke Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Gugatan itu diajukan hanya 2 bulan setelah keduanya resmi menikah. Sidang perdana perkara perceraian tersebut telah digelar pada 27 Januari 2026 lalu. Meski belum diketahui secara pasti apakah Boyan dan Ruli hadir dalam agenda sidang perdana tersebut atau tidak, yang jelas majelis hakim telah menetapkan jadwal sidang lanjutan. Sidang berikutnya dijadwalkan akan kembali digelar pada 3 Februari 2026 mendatang. Lantas benarkah gugatan yang dilayangkan Boyan ada kaitannya dengan kasus hukum yang menimpa Ruli? Itu ada tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK. Gugatan itu ranah majelis. Ya, kami tidak bisa menginformasikan. Ya kan kabarnya kan kita belum tahu nih, makanya kan kami pengen nih ketemu, nanti akan kami infokan kepada teman-teman semua, ya kan. Atau juga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika teman-teman menghubungi saya kan kita pasti selalu jawab kan, begitu. Sidang pertama kemarin dari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026. Kapan agenda sidang berikutnya? Nah, di sini diagendakan kami lihat di itu dan konfirmasi ke Ketua Majelis. Insya Allah nanti hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Sejak tudingan dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi yang dialamatkan kepada Ruli mencuat ke publik, riak-riak perpisahan di antara keduanya pun mulai terlihat melalui sejumlah tanda. Isu tersebut perlahan memantik sorotan, sekaligus memunculkan spekulasi tentang keretakan rumah tangga yang baru seumur jagung itu. Meski di tengah badai kabar miring tersebut, Ruli masih terlihat memamerkan cincin pernikahan yang melingkar di jari manisnya. Sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Boyan. Perempuan yang akrab disorot publik itu kabarnya telah melepas cincin pernikahan tersebut, seolah menjadi isyarat kuat bahwa hubungan mereka tak lagi berada dalam kondisi baik. Biarlah saya sama dia kita. berarti pas kabar pisah rumah itu nggak benar ya? Sampai saat ini boleh dijelaskan masih bersama ya? Masih bersama ini. Tinggal Betul sekali dong. Jalan. Kehidupan saya sama kehidupan Mbak Boyan kan sangat berbeda. Sangat amat berbeda. Dia mungkin terbiasa dengan kamera dan ini segala macam, sedangkan saya di belakang gitu kan. Nah dari awal memang udah bilang boleh nggak urusan kerjaan aku, kerjaan aku, tapi ketika kita di rumah udah biar aku nggak bawa kerjaanku, kamu nggak bawa kerjaanmu gitu. Karena aku lebih senang private sebenarnya. Pernikahan Boyan yang digelar pada 15 November 2025 lalu memang terbilang sangat singkat. Rasanya, publik masih jelas mengingat bagaimana artis kocak tersebut mengumbar kebahagiaannya di berbagai kesempatan. Senyum ceria dan tawa lepas Boyan kala itu seolah menjadi gambaran utuh tentang manisnya kehidupan rumah tangga yang baru ia jalani. Namun jauh sebelum kabar gugatan cerai mencuat, sebenarnya sudah banyak kode-kode yang mengisyaratkan adanya masalah dalam pernikahan Boyan dan Ruli.
mulai dari hubungan asmara yang dijalani secara diam-diam selama 2 tahun, hingga prosesi pernikahan yang terkesan kurang dipersiapkan secara matang. Bahkan, tanggal pernikahan mereka sempat beberapa kali diundur hanya karena alasan-alasan yang terbilang sepele. Tadinya kita berdua ya udah rencanain tanggal 1 November. Kita pas lagi mau ATF, Bang, kenapa lu? Mau kawin. Hah? Gila lu mau nikah ya. Tapi jangan tanggal 1 November. Ngapa, Bang? Mau ke New Zealand. Lah, ntar lu gak ada tamunya lu, kita gak pada datang kata si Bang Vincent. Terus kata saya, udah Boy, lu mundur aja Boy. Lu tanggal berapa saya ngentuin nikah ya? Udah tanggal 15 aja, tapi jangan malam ya, ada pindah poli kata. Lah, jadi gimana? Siang saya pindah lagi gedungnya, terus saya pindahin lagi jam-jamnya ya, jadwalnya ya. Pokoknya semua pindah mendadak, tapi alhamdulillah emang rezekinya dapet di sini. Sebelumnya, suami komedian Boyen, Ruli Anggi Akbar yang dikenal dengan nama alias Ezel, muncul ke hadapan publik. Kemunculan tersebut terjadi pasca hebohnya tudingan dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi yang menyeret namanya, hingga berujung pada laporan ke Polda Metro Jaya. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Ezel menyampaikan bantahan tegas atas seluruh tudingan miring yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan jelas menepis anggapan adanya praktik investasi bodong, sekaligus menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan guna membuktikan kebenaran dan membersihkan namanya. Mas Ruli atau Mas Ezel ini dilaporkan atau dituduhkan terkait penggelapan dana. Nah, yang di luar sana itu beredar bahwa ada yang 300 juta, 400 juta. Secara umum, ini adalah sebenarnya kerjasama bisnis antara Mas Ezel dengan pelapor di tahun 2023. Mungkin teman-teman bertanya, buktinya apa ini kerjasama bisnis? Nah, kami punya dokumen. Memang kami tidak bisa membuka karena ini kan masih dalam tahap perkara ya, karena kan kami telah lihat di media bahwa kami juga telah dilaporkan di tanggal 6 atau tanggal 7, mohon nanti dikoreksi. Pada saat ini sih kami masih belum menerima panggilan apapun. Jadi di dalam ini adalah perjanjian antara Sateman, yaitu Mas Ezel sendiri dengan para pelapor. Nah, singkat cerita, Mas Ezel ini dengan pelapor itu sudah kenal sejak lama. Jadi bukan ujuk-ujuk baru kenal bikin bisnis, enggak. Kenal sejak 2016. Jadi sebelumnya ada bisnis bareng di bisnis yang lain. Nah, melihat dari integritas dan kejujuran Mas Ezel dalam berbisnis selama ini, maka pelapor berniat bekerja sama dengan ditawarkan oleh Mas Ezel kepada mereka. Visit Mas Ezel sebelumnya ya, visit. Akhirnya di 22 Agustus 2023 terbitlah perjanjian ini. Yang diserahkan oleh pelapor hanya 200 juta teman-teman. Bukan seperti yang diberitakan 300 sampai 400 juta. Jadi 200 juta itu digunakan untuk operasional seperti sewa lahan, kemudian gaji anggota dan lain-lain. Jadi di sini tidak ada penipuan dan penggelapan seperti yang dilaporkan atau yang berkembang di media. Pihak kuasa hukum Ezel juga menegaskan bahwa perjanjian bisnis yang ditandatangani kedua belah pihak di hadapan notaris merupakan kerjasama dalam bentuk investasi, bukan pinjam-meminjam uang sebagaimana yang ramai dispekulasikan. Dalam perjanjian tersebut, masa kerjasama investasi disepakati berlaku hingga tahun 2028. Kuasa hukum Ezel turut meluruskan informasi terkait nilai dana yang diserahkan oleh pihak pelapor. Disebutkan, jumlah dana investasi yang diberikan sebesar 200 juta rupiah, bukan 300 hingga 400 juta rupiah seperti yang selama ini beredar luas di masyarakat. Lebih lanjut, Ezel menjelaskan bahwa dana 200 juta rupiah yang diklaim sebagai kerugian oleh investor tersebut pada kenyataannya telah digunakan untuk kebutuhan biaya operasional usaha
sesuai dengan peruntukan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini ada berdasarkan akta notaris untuk investasi. Jadi mungkin biar teman-teman media juga mengetahui bahwa ini berbeda, bukan pinjam meminjam, tapi investasi. Investasi yang diberikan itu sejumlah 200 juta. Dan ini sebenarnya berdasarkan akta notaris yang sudah kita perlihatkan, ini masih berlaku sampai tahun 2028. Nah, jadi sampai hari ini kita membuat klarifikasi, warung Sateman yang berada di Gejayan, Yogyakarta, itu masih buka sampai hari ini. Bisa teman-teman media nanti Google sendiri bahwa masih berjalan. Bahwa dalam perjanjian tersebut juga dinyatakan bahwa investasi ini dikembalikan apabila Mas Ejel atau Mas Ruli membatalkan perjanjian setelah 2028. Begitu. Jadi kan laporan yang ada di media bahwa disampaikan Mas Ejel menipu dengan 300 juta, bahwa 200 juta itu memang sudah dialokasikan untuk pembangunan warung Sateman. Sateman masih berjalan sampai hari ini karena kita sudah bayar kontrak yang 2 tahun. Jadi kemarin 200 juta, 100 juta itu untuk bayar lahan selama 2 tahun sampai Agustus 2026. Jadi Sateman sampai hari ini masih berjalan. Ezel pun menyayangkan langkah rekan bisnisnya yang memilih membawa persoalan ini ke jalur pidana dengan melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya pada 5 Januari 2026 lalu. Menurut Ezel, keputusan tersebut diambil di tengah upaya komunikasi yang sebenarnya telah ia lakukan sejak awal. Ia mengaku telah menunjukkan itikat baik dengan mencoba menjalin komunikasi serta mengajak bertemu untuk membahas permasalahan yang ada, namun upaya tersebut tidak mendapatkan respons yang positif. Pihak kuasa hukum Ezel turut menjelaskan bahwa sebelum laporan polisi dibuat, sudah ada komunikasi antara kedua belah pihak guna mencari jalan penyelesaian secara musyawarah. Lebih lanjut ditegaskan, apabila merujuk pada isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati, tidak terdapat kewajiban bagi pihak Ezel untuk mengembalikan dana investasi tersebut. Hal ini lantaran bentuk kerjasama yang dijalani adalah investasi, di mana risiko keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab bersama. Setelah berita ini viral, klien kami, Mas Ejel, sudah menghubungi pengacara dari pelapor. Pak siapa? Itu kita katakan siapa? Sudah dihubungi bahwa sudah ada itikat baik dari klien kami menyatakan, Pak, ini sedang berjalan, terkait profit nanti akan segera dikembalikan. Bahwa memang sekarang tidak profit, apa yang perlu diserahkan? Tadi pertanyaan bahwa apakah sudah ada niat baik sebelumnya ya, dari Mas Ezel. Jadi Mas Ezel ini sudah menghubungi sebelumnya di 17 September 2024 kepada pelapor. Bahkan 17 September 26 September 2024, kemudian 10 November 2024. Jadi sudah ada sebenarnya komunikasi, bahkan juga kepada ibu pelapor untuk bertemu menyelesaikan. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam perjanjian tidak ada juga kewajiban untuk mengembalikan. Ini kan investasi. Untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Nah itu, tapi Mas Ezel sendiri pun berniat, oke, meskipun di klausul perjanjian tidak ada, maka saya bersedia untuk mengembalikan kerugian yang dimaksud. Cuma pelapor ini tidak mau untuk bertemu. Jadi di tanggal 27 Desember saya berusaha untuk kontak lawyernya, saya cari informasi tentang lawyernya. Niat baik saya adalah untuk bertemu sama lawyernya. Akhirnya kita deal ketemuan di tanggal 27 Desember jam 2 sore. Kemudian saya cuma minta waktu sampai tanggal 15 Januari. Sebelumnya saya minta waktu sampai tanggal 15 Januari untuk menyelesaikan ini semua. Karena menurut saya ini sudah kompleks. Karena istri saya jadi kebawa-bawa, yang beliau nggak tahu apa-apa, jadi kebawa-bawa. Saya juga mohon maaf sebelumnya. Kemudian tiba-tiba di tanggal 5-6 Januari kalau nggak salah, sudah ada berita laporan polisi. Nah, kemudian dia bilang saya tidak ada niat baik. Sedangkan saya saya yang berusaha mencari tahu dia, kontak dia dan ngajak dia ketemu. Tapi di berita malah
saya dibilang tidak ada niat baik dan lari katanya. Sedangkan saya pun berusaha ngontak yang bersangkutan, RF, itu dari September 2024. Itu berarti setahun yang lalu sudah. Cuman memang tidak ada niat baik. Kemudian saya juga udah sempat WhatsApp, tidak ada respon. Saya juga sempat WhatsApp ibu beliau di tanggal 10 November, itu tidak ada respon juga. 11-12 November masih saya berusaha kontak karena saya tahu saya akan menikah. Pasti nanti takutnya merepotkan, ramai. Akhirnya saya berusaha kontak, cuma tidak ada respon baik. Kemudian sangat disayangkan sih ketika ada berita-berita yang mengatasnamakan membawa-bawa istri dari klien kami. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Ini murni pribadi Ruli Anggi Akbar atau Ezel. Fokuslah kepada Ezel sendiri. Jangan menyangkut-nyangkutkan pihak lain yang tidak tahu apa-apa dan tidak terlibat dalam permasalahan ini. Aman, baik. Udah cukup ya, terima kasih Bang, terima kasih. Enggak, semua aman. Enggak ada, saya cuma minta tolong jangan disangkut pautin ke Kaboyennya, kasihan karena dia nggak tahu apa-apa. Saya cuma minta tolong jangan disangkut pautin sama Kaboyen aja. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.